Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bersama-sama kembali dalam majelis ilmu, dalam pengajian tafsir Juz Amma, kitab Jawahir Al-A'immah fi tafsir Juz Amma. Semoga kebersamaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang hadir diberikan pemahaman yang benar dan lurus dalam memahami ayat-ayat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam suratul Asr. Kita telah selesai menjelaskan penafsiran dari suratul Asr, tetapi ada penafsiran lain dari surah ini yang akan kita baca. Waqila, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, waqila lanten ucapaken fi tafsiri hadhihi surati ing dalam penafsirane surah iki. Innal insana satamane menungso iku idza umira tatkalane den dawaaken umure fit dunya ing dalem donya la fi naqsin mangka iku yakti ing dalem kurang wa dha'fin lan apes lemah.
illal mu'minin kejaba pira-pira wong kang iman. Fa innahum mangka satemene al mu'minin iku yuktabu ten tulis lahum ketuwe al mu'minin apa ujuru a'malihim pira-pira ganjarane pira-pira amale al mu'minin allati kang kanu kang ana sapa al mu'minun iku ya'malunaha padha nglakoni sapa al mukminun ing allati fi syababihim ing dalem wektu nome al mukminin wasihatihim lan sehate al mukminin. Hadirin rahimakumullah. Kemarin kita jelaskan tentang penafsiran pertama dari suratul Asr, bahwa manusia secara keseluruhan itu nanti akan pada hari kiamat dia akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, terlihat sederhana tetapi apabila ini diamalkan memang betul-betul seseorang itu akan menjadi manusia yang memiliki keimanan yang sempurna dan memiliki derajat yang tinggi indallah. Seseorang dia beriman, kemudian dia menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Itu berarti, atau yang dengan kata lain beramal soleh, itu dia sudah mencapai derajat takwa. Dan takwa itu adalah derajat yang tinggi indallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata-katanya mudah diucapkan, tetapi sulit untuk diamalkan. Sulit untuk diamalkan. Kalau kita menyampaikan marilah kita bertakwa, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, maka ini mudah bagi lisan untuk mengucapkan hal tersebut. Tetapi dalam mempraktekkannya ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Karena untuk mencapai takwa seseorang harus mutlak belajar ilmu agama yang fardu ain. Karena untuk beriman dengan iman yang benar, seseorang harus belajar ilmu fardu ain dalam akidah. Untuk dia bisa menjalankan semua kewajiban, dia harus belajar ilmu fardu ain dalam fikih. Untuk bisa meninggalkan semua yang diharamkan, dia harus belajar ilmu fardu ain dalam fikih dan juga dalam akhlak. Dia harus belajar itu semuanya untuk kemudian baru dia bisa mengamalkan. Maka kalau orang itu enggak belajar ilmu agama, dia enggak akan bisa meraih derajat yang tinggi indallah ini. Dia enggak akan bisa beriman dengan iman yang benar, dan dia tidak akan bisa beramal soleh dengan sempurna. Dia enggak akan bisa menjalankan kewajiban dengan sempurna. Dia tidak akan bisa meninggalkan perkara yang haram dengan sempurna. Sebagian orang tahu sholat itu wajib. Dia enggak belajar ilmu agama, tapi dia dengar-dengar sholat 5 waktu itu wajib. Tapi kalau dia enggak belajar ilmu agama, meskipun tahu sholat 5 waktu itu wajib, dia enggak akan bisa melaksanakannya dengan benar. Sebagian orang dia tahu puasa Ramadan itu wajib. Tetapi kalau dia tidak belajar tentang ahkamus siyam, maka dia tidak akan bisa menjalankan puasa itu dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagian orang tahu bahwa salah satu kewajiban hati itu adalah
at-tawakkul 'ala Allah. Tetapi dia tidak tahu apa itu makna dari at-tawakkul 'ala Allah dan bagaimana cara melakukannya. Maka dia tidak akan bisa melaksanakan kewajibannya itu secara sempurna. Sebagian orang tahu bahwa as-sabru, sabar itu hukumnya wajib. Tetapi dia tidak tahu apa makna sabar, ada berapa macam-macamnya dan bagaimana cara agar bisa bersabar, maka dia tidak akan bisa menjalankan kewajiban tersebut secara sempurna. Maka untuk menjalankan kewajiban secara keseluruhan dan melaksanakannya secara sempurna, maka harus belajar ilmu agama. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Meskipun seseorang itu sebenarnya memiliki karakter yang baik, tetapi kalau dia tidak belajar ilmu agama, dia enggak akan bisa meraih ketakwaan karena dia tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan secara sempurna. Demikian juga perkara-perkara yang haram. Kalau seseorang tidak belajar tentang ma'asi, maka dia nggak akan tahu apa yang haram untuk dilihat, apa yang haram untuk diucapkan, apa yang haram untuk didengar, apa yang haram untuk disentuh. Itu dia tidak akan tahu. Apa yang haram untuk dimasukkan ke dalam perutnya, dia tidak akan tahu. Kalaupun tahu dari sebagian orang, dari desas-desus yang dia dengar dari orang ini haram, tetapi dia tidak tahu apa itu dan bagaimana cara meninggalkannya. Dia nggak tahu bagaimana cara meninggalkannya. Kalau nggak tahu, karena untuk meninggalkan pun butuh ilmu. Bukan sekadar meninggalkan. Ada sebagian orang merasa dia sudah meninggalkan, tetapi dia sebenarnya bukan tidak meninggalkannya. Kenapa? Karena nggak paham pengertiannya. Ada sebagian orang mengatakan dia melakukan ghibah. Ghibah, ngerasani. Ghibah itu menyebut keburukan orang di belakangnya. Jika orang itu dengar, maka orang itu nggak akan senang. Nah, sebelum ghibah dia bilang, misalnya ini nggak ghibah saya, ini ngomong apa adanya. Saya ngomong apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Memang ini fakta kenyataan. Saya hanya ngomong sama kamu saja, misalnya. Kemudian dia menyebut keburukan orang lain di belakangnya. Tapi dia bilang bukan ghibah. Berarti sebenarnya kan dia menginginkan untuk meninggalkan ghibah, tapi dia menjalankan ghibah. Kenapa? Bodoh. Masalahnya dia bodoh. Wong ghibah kok dia bilang bukan ghibah, malah dibuat muqaddimah sebelum ghibah dia bilang ini bukan ghibah ya. Kan bodohnya keterlaluan. Diperlihatkan, bodohnya diperlihatkan dengan mengatakan ghibah, dia bilang ini bukan ghibah. Untuk berghibah sebelumnya dia memberikan perhatian ini bukan ghibah karena kebodohannya. Ada sebagian orang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu nggak belajar ilmu agama, dia nggak akan bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia ingin meninggalkannya, dia nggak akan bisa meninggalkannya secara sempurna. Karena dia nggak paham pengertiannya. Apa itu ujub, nggak paham. Apa itu riya, nggak paham. Maka dia tidak akan bisa meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang yang nggak paham kalau bermain musik seperti gitar atau bermain musik seperti seruling itu haram. Banyak yang nggak tahu. Sehingga mereka melakukannya, memainkannya atau mendengarkannya
itu dengan penuh percaya diri, bahkan terkadang dikeraskan suaranya. Biar orang-orang tetangganya biar dengar, orang-orang yang lain biar dengar, biar ikut menikmati apa yang dia nikmati. Perasaan dia sudah berbuat baik karena membuat orang ikut senang mendengarkan musik yang dia putar misalnya. Nah, ini kan gara-gara apa? Bodoh. Gara-garanya bodoh terhadap ilmu agama, tidak belajar ilmu agama secara benar. Ini contoh bahwa orang bodoh itu nggak akan bisa beramal soleh dengan secara sempurna. Nah, sehingga langkah pertama untuk meraih derajat takwa itu adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, khususnya ilmu agama yang fardu ain. Belajar ilmu agama yang fardu ain dalam akidah, belajar ilmu agama yang fardu ain dalam fikih, belajar ilmu agama yang fardu ain dalam akhlak, dalam tasawuf. Ini yang langkah pertama yang harus dilakukan. Setelah itu dia mengamalkannya, maka dia akan bisa meraih derajat takwa ini, derajat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa amilus solihat, dia bisa lakukan. Setelah itu dia memiliki kepedulian dengan orang lain. Dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sesama muslim dengan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Apabila melihat saudaranya belum belajar ilmu agama, maka dia berusaha untuk mengajari dia ilmu agama. Minimal dia berusaha untuk mengajak tetangganya, mengajak temannya, mengajak kerabatnya untuk bisa hadir dalam majelis ilmu agama. Karena dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, untuk temannya, untuk sahabatnya. Apabila tetangganya, temannya, sahabatnya melakukan perkara yang diharamkan, dia berusaha untuk mencegahnya. Karena dia nggak ingin temannya terjerumus dalam kesesatan, dia tidak ingin temannya terjerumus masuk ke dalam neraka nanti di akhirat. Memiliki kepedulian dengan sesama muslim, karena seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Mereka tidak saling menzalimi, tetapi mereka saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Jika itu dilakukan, maka orang tersebut tidak akan menjadi orang yang merugi nanti di akhirat. Justru sebaliknya, dia akan meraih derajat yang tinggi indallah. Ini penafsiran yang pertama, yang kemarin sudah kita uraikan. Nah, penafsiran yang kedua, ada penafsiran yang kedua dari sebagian ulama yang mengatakan lafi khusrin itu bahwa manusia itu jika umurnya dipanjangkan di dunia, maka dia nanti akan lemah. Orang itu kan semakin tua akan semakin lemah. Ketika kalian sekarang ini masih di usia muda, maka semuanya masih kuat. Penglihatannya masih kuat, pendengarannya masih kuat, semuanya, badannya, fisiknya masih kuat, tangan kakinya masih kuat, kesehatannya masih prima, masih normal. Itu di saat seseorang itu muda. Tetapi nanti manusia itu ketika dia beranjak tua, sudah umurnya sudah lewat dari 50, 60, 70 apalagi, 80 apalagi, 90 apalagi, itu pada umumnya melemah, badannya melemah. Penglihatannya mulai kabur, giginya pada protol misalnya, telinganya sudah mulai nggak begitu dengar kalau ada orang ngomong, jalan sudah pelan-pelan karena lemes, semua tulang-tulangnya lemes, kayak mau protol anggota badannya. Kalian belum pernah tua, sehingga nggak tahu, tapi ceritanya orang-orang tua itu seperti itu.
Orang itu kalau sudah tua bukan semakin kuat, tetapi akan semakin lemah. Nah, maka ilal mukminin dikatakan di sini ilal mukminin, kecuali orang-orang mukmin. Bukan berarti orang mukmin itu nggak lemas badannya atau nggak menjadi lemah fisiknya, tidak. Tetapi mereka di saat itu mereka diberikan pahala dari amal soleh yang telah mereka lakukan di saat muda mereka. Jadi kalau seseorang di saat dia muda, dia mau menggunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya, maka di usia tua dia tidak akan merugi. Itu maknanya seperti itu. Dia tidak akan merugi. Karena di waktu muda dia sudah belajar ilmu agama. Tahu mana yang wajib, mana yang diharamkan. Tahu tentang akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dia tahu hal-hal yang wajib, hal-hal yang diharamkan. Di saat muda masih belia, umurnya masih remaja, dia sudah belajar itu. Kemudian dia ngegas dalam beramal soleh. Di saat dia masih muda, sholatnya rajin, puasanya rajin, belajarnya rajin. Kemudian di saat muda dia diberikan rezeki misalnya, dia melaksanakan semua hal yang diwajibkan, dia meninggalkan hal yang diharamkan, dan itu kesempatan yang tidak terulang kembali. Masa muda nggak bisa kembali lagi. Kalau sekarang kamu misalnya berusia 30 tahun, maka umur 20 tahun tidak bisa kembali. Kalau sekarang kalian umur 25 tahun, maka umur 15 tahun nggak bisa kembali lagi. Ini terus berlalu. Umur kita ini terus berjalan dan tidak akan kembali. Masa muda tidak akan kembali lagi. Itu hanya sekali dalam proses kehidupan kita di dunia ini. Karena itu dalam hadis yang lain tentang ightanim khamsan qabla khamsin, diantaranya syababaka qabla haramika. Kita harus memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Karena kalau sudah masa tua ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, yang banyak terbatas, semuanya terbatas. Belajar ilmu agama pun terbatas. Mungkin ada sebagian orang yang sampai tua dia masih dengan ketawaduannya, dengan kerendahan dirinya, dia masih mau belajar ilmu agama. Tetapi tidak maksimal lagi. Sudah tidak maksimal seperti kalian yang masih muda. Seperti kemarin kita katakan, mau menghafal nggak bisa, mau mencatat nggak bisa, mau melihat kitab saja sudah kabur semua penglihatannya, mudah lupa. Sekarang didengar nanti keluar sudah lupa. Kalau masih muda rata-rata ingatannya masih kuat, masih bertahan lama. Tapi kalau sudah tua rata-rata itu bahkan sebagian sampai pikun. Habis makan katanya belum makan. Padahal barusan tadi belum dicuci lagi piringnya, dia bilang belum makan. Ada yang ini namanya tua ya, tua itu begitu. Kalian yang muda ini kita ceritakan tentang tua. Itu bisa jadi terjadi pada kalian di masa yang akan datang. Nah, kalau kita nggak manfaatkan masa muda, betul-betul akan merugi. Betul-betul akan merugi. Sekarang waktunya belajar ilmu agama semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Sekarang di saat muda ini waktunya kita mengerjakan sholat sebanyak-banyaknya, sholat wajib, sholat sunnah sekarang ini. Di saat
fisik kalian masih kuat. Sekarang ini saatnya kita rajin berpuasa. Bukan hanya puasa wajib, tetapi juga nambah puasa sunnah, puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa apapun yang disunnahkan. Sekarang waktunya. Ketika badan kita masih kuat. Kalau sudah agak tua udah lemes. Pagi-pagi harus sarapan, kalau enggak nanti lemes badannya. Nah, kalau kalian ini masih kuat, yang muda-muda, mau rukuk berapapun kali masih tahan. Mau sujud misalnya 10 menitan atau setengah jam sujudnya masih kuat. Kalau orang tua sujud sedikit udah boyoknya ini sudah pinggangnya sakit. Nah, ini orang tua. Nah, bayangkan orang tua. Jadi ada penafsiran yang seperti itu. Nanti kalau orang sudah tua itu kalau dia tidak memanfaatkan masa mudanya, maka dia akan merugi. Karena itulah kalau orang-orang yang beriman kemudian dia beramal soleh di saat mudanya, maka di saat tua dia tidak akan merugi. Karena dia sudah mendapatkan pahala banyak sekali dari apa yang diperbuatnya ketika dia masih muda. Di saat muda dia produktif. Dia di saat muda banyak hal yang sudah dia lakukan. Seperti misalnya para imam, Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau di saat muda sangat produktif. Ilmu beliau menyebar ke seluruh dunia. Ketika beliau tua atau bahkan beliau sudah wafat, pahala terus mengalir. Nggak akan merugi. Apabila kita di saat muda ini, kita memiliki semangat yang tinggi dalam belajar ilmu agama dan dalam mengajarkan ilmu agama, dalam memperjuangkan agama, mendakwahkan agama, maka di saat tua kita sudah nggak mampu lagi, maka pahala akan terus mengalir. Di saat muda kita mengajar misalnya, kita mengajar 100 orang. Kita ngajar di majelis taklim sana, nggak pernah berhenti. Kemudian mereka mengamalkan, mereka tahu tentang ilmu agama dari kita, mengamalkan ilmu agama yang kita ajarkan kepada mereka. Kemudian kita sekarang sudah tua. Apa yang terjadi? Pahala terus mengalir ke kita. Kita sudah tua tapi kayak muda. Kita sudah tua, nggak banyak lagi, kita sudah nggak bisa ngajar di sana, hanya di rumah saja. Tetapi kita masih memiliki pahala yang terus mengalir kepada kita di saat kita sudah tidak mampu lagi, di saat fisik kita sudah tidak mendukung lagi untuk kita beramal soleh sebanyak di saat kita muda. Enak apa enggak seperti itu? Enak. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak, ya enggak ada yang bisa dipetik nanti. Kebaikan yang bisa dipetik di saat tua itu enggak ada lagi. Kalau misalnya di saat muda waktu hanya untuk urusan-urusan duniawi, begitu lemah, kemudian dia akan enggak bisa berbuat apa-apa. Keinginan ada, tetapi sudah enggak berdaya. Karena saya menemui beberapa orang masih muda. Dia mengatakan mumpung masih muda, saya gunakan waktu ini untuk bekerja semaksimal mungkin untuk hari tua, kata dia. Nanti kalau saya tua akan fokus dalam ibadah, fokus dalam ilmu dan ibadah. Dia sudah kayak punya rencana dalam hidupnya.
Tapi ada yang saya temui, yang satu itu nggak sampai tua mati. Ada juga yang sudah sampai tua, tetapi ketika sampai tua udah nggak mampu lagi. Dia sudah nggak mampu lagi. Mau belajar ilmu agama, dia sudah malu. Mau belajar ilmu agama, kalaupun nggak malu, dia datang, dia juga sudah nggak bisa menyerap ilmu agama dengan maksimal. Dia mau sholat sebanyak-banyaknya, badannya sudah nggak mampu. Dulu katanya mau fokus di hari tua, ternyata mau fokus nggak bisa lagi. Nggak bisa fokusnya. Masa muda sebenarnya waktu yang sangat periode kehidupan manusia yang sangat penting. Jangan sampai disia-siakan. Ini waktu untuk beramal sebanyak-banyaknya. Di saat kita tua di rumah saja, pahalanya masih tetap mengalir. Kita sudah di rumah. Tetapi kita masih mengajar. Seakan-akan kita masih mengajar. Seakan-akan kita masih berbuat amal soleh. Padahal kita sudah terduduk di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain karena lemah fisiknya, tetapi seakan-akan kita masih jalan-jalan mengajar, seakan-akan kita masih jalan-jalan beramal soleh. Bukan jalan-jalan ke pantai, tapi jalan-jalan beramal soleh. Padahal orangnya sudah terbaring karena sudah nggak berdaya lagi dikarenakan usia yang tua. Nah, ada yang menafsirkan wal asri itu seperti itu. Karena itulah awalnya itu demi masa, karena berbicara tentang masalah itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Waruya lan den riwayataken an Syafi'i saking al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lau tadabbara lamun angen-angen sapa nasu menungso hadhihi surata ing surat iki lakafathum yakti nyukupi apa hadhihi surah ing annas wa dzalika lan utai mangkon iku lima krono barang fiha ing dalam surah minal maratibi saking pira-pira martabat utawa derajat allati kang bistiqmaliha kelawan nyempurnaaken allati yahsulu hasil li syakhsi ketue wong ghayata kamalihi ing puncak kesempurnaane syakhs. Ihdaha utawi salah sijine al-maratib utawa allati iku ma'rifatul haq ngaweruhi perkara kang bener. Watsaniyatu lan utawi kang kaping pindho iku amaluhu nglakoni al-haq nglakonine asy-syakhs bihi kelawan al-haq. Watsalisatu lan utawi kang kaping telu iku ta'limuhu ngulang ing al-haq man ing wong la yuhsinuhu kang ora bagus sapa wong ing al-haq. Warabi'atu lan utai kang kaping papat iku sabruhu sabare asy-syakhs ala ta'allumihi ing atase belajar al-haq wal amali lan ngamalaken bihi kelawan al-haq wa ta'limihi lan ngulangaken al-haq. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini ada sebuah riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Seorang ulama yang luar biasa, mujtahid mutlak, pendiri mazhab Asy-Syafi'i. Yang sekarang ini di seluruh dunia, kebanyakan umat Islam adalah pengikut beliau. Kebanyakan umat Islam itu bermazhab Asy-Syafi'i. Di Indonesia dan di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, di Mesir dan di belahan dunia Islam itu mayoritas mereka bermazhab Asy-Syafi'i. Artinya ilmunya itu menyebar luas ke seluruh bumi.
Di antara yang beliau sampaikan terkait dengan surah Al-Asr. Beliau mengatakan kalau seseorang itu mengangan-angan, mentadabburkan surah ini, maka itu sudah cukup bagi dia. Mentadabburkannya itu dia mengangan-angan maknanya, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya, maka ini sudah cukup bagi dia. Kenapa? Karena dalam ayat ini atau dalam surah ini, itu kalau dijalankan, surah ini dijalankan, maka seseorang itu akan mencapai puncak kesempurnaan. Jadi ini surahnya pendek, tetapi dari sisi maknanya itu sangat mendalam, sangat mendalam. Jika kita pegangi surah ini dengan benar, maka seseorang bisa mencapai derajat tadi yang kita sampaikan, kesempurnaan. Dia bisa menjadi al-insanul kamil, kamil al-iman, orang yang sempurna dari sisi keimanannya. Apa saja? Yang pertama ma'rifatul haq. Di sini ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran yaitu dengan belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama itu untuk mengetahui sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak. Dan dengan mengetahui sesuatu yang hak, otomatis kita mengetahui sesuatu yang batil. Qaidahnya mengatakan i'rifil haqqa ta'riful batil. Ketahuilah kebenaran, maka niscaya kamu akan mengetahui kebatilan. Kalau kita belajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita akan tahu yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu sudah secara otomatis. Secara otomatis. Meskipun kita nggak tahu itu apakah itu ajaran Wahabi, apakah itu ajaran Hizbut Tahrir, apakah itu ajaran Hizbul Ikhwan atau ajaran kelompok-kelompok sesat lainnya, kita tidak tahu kelompoknya namanya apa. Tetapi apabila kita sudah belajar perkara yang hak, maka kita akan tahu perkara yang batil secara otomatis. Sehingga kita bisa mewaspadainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian orang itu dia masih kemudian bertanya-tanya mana yang benar, mana yang salah. Itu menunjukkan bahwa dia itu dia belum mumayyiz, dengan pengertian belum bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Seseorang untuk mengetahui yang batil, terlebih dahulu dia harus mengetahui yang hak. Untuk mengetahui perkara yang hak, maka seseorang harus belajar ilmu agama kepada ahlul ilmi, orang yang ahli memiliki ilmu, yang dia bersanad ilmunya, dan dia orang yang thiqah, yang terpercaya. Itu untuk mengetahui perkara yang hak. Dia harus belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu, bukan belajar sama orang bodoh. Belajar kepada ahlul ilmi, yang ahlul ilmi itu ilmunya bersanad. Dia mengambil ilmu itu dari gurunya, yang gurunya ngambil ilmu dari gurunya, yang gurunya lagi mengambil ilmu tersebut dari gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang hak. Kalau seseorang hanya membaca buku saja, gimana seseorang tahu yang hak mana yang batil?
tidak bisa dipastikan bahwa apa yang dia pahami itu hak, perkara yang hak. Maka ini mutlak. Dia belajar kepada ahlul ilmi yang bersanad ilmunya, kemudian thiqah, dia orang yang terpercaya, tidak mudah berfatwa tanpa ilmu. Karena kalau ada orang ilmunya bersanad tetapi dia tidak thiqah, dia suka berkhianat. Dia suka berkhianat dengan dia nggak mendengar ilmu itu dari gurunya, tetapi dia sampaikan dari dia sendiri. Itu namanya mengkhianati ilmu. Orang menyangka bahwa apa yang dia sampaikan itu dari gurunya, ternyata dari dia sendiri, bukan dari gurunya. Secara formal dia memang sudah ngaji kitab itu sehingga dia mengajarkannya kepada orang lain, tetapi ternyata dia menyampaikan juga apa yang dari pikirannya sendiri, bukan yang dia dapat dari gurunya. Itu berkhianat namanya. Kalau yang seperti itu membahayakan, membahayakan orang lain. Karena itu untuk ma'rifatul haq, untuk mengetahui sesuatu yang benar, maka seseorang harus belajar kepada ahlul ilmi yang bersanad ilmunya sampai kepada Nabi, kemudian dia orang yang thiqah, orang yang terpercaya, yang tidak berfatwa tanpa ilmu. Sehingga betul-betul apa yang kita dengar itulah yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah al-haq, perkara yang hak. Jadi ma'rifatul haq, mengetahui yang hak itu dengan belajar. Belajar dengan ketentuan yang tadi telah kita sampaikan. Ketika seseorang tahu yang hak, langsung tahu yang batil. Misalnya kita sudah belajar membaca suratul Fatihah secara talaqi dari guru yang bersanad. Kemudian kita mendengar ada orang membaca suratul Fatihah. Maka kita sudah bisa menilai, oh bacaannya benar, oh bacaannya salah. Kenapa? Karena kita sudah belajar yang benar, maka kita akan tahu yang salah. Kita sudah belajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Allah bukan benda, bukan jisim, tidak bertempat, tidak berukuran, tidak berarah, tidak berlaku baginya zaman. Kemudian kita mendengar seseorang berkata, Allah bertempat di atas arsy. Kita langsung, ini batil ini. Langsung kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena kita sudah tahu yang hak. Bahwa yang hak Allah ada tanpa tempat. Kok ini ada orang ngomong, meskipun yang ngomong itu misalnya orang yang sangat terkenal. Misalnya yang ngomong itu dikenal sebagai syekh misalnya, atau kiai. Tetapi kalau dia mengucapkan ucapan yang bertentangan dengan akidah yang sudah kita pelajari, al-haq yang sudah kita tahu, maka jelas batil itu. Nah, ini penting. Dengan mengetahui perkara yang hak, maka kita akan tahu yang batil, kita akan tetap berpegang pada yang hak, dan kita akan menghindari yang batil. Ini pertama, yang dijelaskan oleh ayat ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah amaluhu bihi. Seseorang mengamalkan ini al-haq. Ketika seseorang sudah belajar ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya. Ini derajat, tingkatan. Seseorang dia belajar ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya. Tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ini enggak mudah. Ini butuh mujahadah. Butuh perjuangan yang sangat berat dalam menundukkan hawa nafsu. Banyak di antara kita sudah tahu ilmunya, tetapi dia tidak mengamalkannya. Dia tahu itu wajib, tetapi dia tidak menjalankannya. Dia tahu itu haram, tetapi dia justru melakukannya. Itu banyak orang yang seperti itu. Dan kebanyakan orang berilmu seperti itu. Banyak yang seperti itu.
Artinya nggak mudah. Nah, untuk mengetahui ma'rifatul haq sudah nggak mudah. Untuk mengamalkan perkara yang hak juga tidak mudah. Membutuhkan perjuangan yang keras dalam melawan hawa nafsu. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ta'limuhu man la yuhsinuhu. Orang yang belum paham ilmu agama, dia belum tahu perkara yang hak, kita ajari. Nah, kita ajari perkara yang hak itu. Kemudian yang keempat, sabar dalam mengajarkannya, sabar dalam mengamalkannya, dan sabar dalam mengajarkannya. Nah, semua butuh kesabaran. Belajar ilmu agama butuh sabar. Mengamalkan ilmu agama butuh kesabaran. Mengajarkan ilmu agama butuh kesabaran. Nah, kesabaran itu kemarin sudah kita jelaskan, artinya kita memaksa hawa nafsu untuk melakukannya, melakukan sesuatu yang baik. Belajar ilmu agama itu berat atau ringan? Berat bagi sebagian orang. Nah, berat bagi sebagian orang. Sehingga dia harus memaksa hawa nafsunya untuk tetap hadir dalam majelis ilmu, untuk itu yang disebut dengan sabar, dipaksa meskipun berat. Untuk mengamalkan ilmu agama lebih berat lagi, dia harus memaksa hawa nafsunya untuk menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, meskipun itu sangat berat bagi hawa nafsu. Mengajarkan ilmu agama juga sangat berat. Nah, sangat berat. Itu juga harus kita paksa hawa nafsu kita untuk bisa melakukannya. Tetap melakukannya meskipun sangat berat. Itu yang jadi semua butuh kesabaran. Belajar butuh kesabaran, mengamalkan ilmu butuh kesabaran, mengajarkan ilmu agama juga butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, ya seseorang nggak akan melakukannya. Nah, seseorang nggak akan mungkin melakukannya karena ini semuanya nggak menyenangkan, nggak ada yang menyenangkan. Belajar ilmu agama tidak menyenangkan bagi hawa nafsu. Tetapi bagi sebagian orang yang sudah merasakan nikmatnya, maka itu akan beda lagi. Nah, beda lagi. Tetapi di awal pada dasarnya itu sesuatu hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini dicapai, Imam Syafi'i mengatakan seseorang akan mencapai ghayah kamal, ghayatul kamal. Dia akan mencapai puncak kesempurnaan. Jika ini dijalankan oleh seseorang, dan ini adalah terinspirasi dari suratul Asr. Suratul Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini tingkatan yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dari surah tersebut. Cukup dengan suratul Asr, seseorang kemudian akan meraih derajat sempurna ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari sisi kalau kita baca suratul Asr nggak ada langkah thalabul ilmi, ta'allum, nggak ada. Yang ada kan illal ladzina amanu wa amilus solihati. Tetapi itu sudah merupakan belajar ilmu agama itu adalah istilahnya konsekuensi logis dari beriman dan beramal soleh. Karena beriman dan beramal soleh nggak akan terjadi tanpa belajar ilmu agama. Maka belajar ilmu agama kemudian Imam Syafi'i ditempatkan di pertama.
baru kemudian mengamalkannya. Dia beriman dengan iman yang benar, kemudian dia mengamalkannya dengan beramal soleh dengan amal soleh yang benar. Baru setelah itu dia mengajarkannya kepada orang lain. Di mana letaknya? Watawasau bil haqqi. Nah, setelah itu watawasau bis sabar, artinya sabar dalam semua itu. Dari semua yang sudah baik itu dalam belajar ilmu agama, dalam mengamalkannya, dalam mengerjakannya, mengamalkannya atau mengerjakannya, kemudian dalam hal mengajarkannya kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, insyaallah besok kita akan masuk pada suratul Humazah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin.